إلى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وبالخصوص لحضرة المؤلف السيد الشيخ عبد الوهاب شعراني وعلى نية الشفاء والسلامة ودفع البلاء وقضاء الحاجات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Wa aksir min dzikrillahi ta'ala fa inna bihi tanzilur rahmatu li hadisi Tabarani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqudu qaumun yazkuruna Allah ta'ala illa khaffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa zakarahumullahu ta'ala fi man 'indahu wa qalu awwalama tanzilur rahmati ala majalisid dzikri fafham. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, juga pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Kelanjutan pelajaran kita sampai di barisan wa aksir min dzikrillahi ta'ala. Artinya perbanyak oleh kamu daripada menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak oleh kamu daripada mengingat di dalam hati keagungan
dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu sebagaimana yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kamu melalui kebun-kebun surga, maka singgah kamu, farta'u, petik oleh kamu. Itu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu melewati kebun surga, singgah, umpat memetik. Kemudian setelah hadis Nabi itu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma majalisud dzikri? Wa ma riyadul jannati?" begitu. Yang sampean maksud dengan kebun surga itu apa? Nabi menjawab, ujar Nabi, majalisul ilmi. Bila ada orang duduk membicarakan masalah ilmu, tentu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin dipelajari semakin banyak ingat dengan Allah. Ilmu kalau semakin dipelajari semakin banyak ingat dengan mati. Ilmu kalau kita pelajari semakin banyak dengan ingat dengan akhirat. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Banyak ingat dengan Allah. Banyak ingat dengan akhirat. Banyak ingat dengan kematian. Artinya majelis ilmu itu kebun surga. Wa fi riwayatin, kebun surga itu ujar Nabi, majalisud dzikri, orang duduk berzikir. Ya mudah-mudahan kayaknya termasuk dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, oleh panitia takmir masjid mengadakan pengajian. Isi dari pengajian itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah kebun surga. Karena dengan ilmu itu akan memupuk iman-iman kita. Luqmanul Hakim, kadang ulama mengatakan beliau itu adalah nabi. Kadang sebagian ulama mengatakan wali. Yang jelas beliau itu adalah orang mulia, dimuliakan oleh Allah. Sampai dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Luqman. Lalu beliau menasihati kepada anak. Nasihat Luqmanul Hakim ini kaitannya dengan ilmu
dan zikir. Ya bunayya, wahai anakku, jalisil ulama wal kubara wazahimhum birukbataika. Nah, kalau ingin bahagia, kalau ingin untung, hidupmu jangan jauh dengan ilmu. Ilmu itu berada pada ulama, karena ulama itu warasatul anbiya, penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meneruskan nasihat kepada anak beliau. Fa innallaha yuhyil ardal maitata bi bawabil matari. Nak, Allah kalau mau menyuburkan tanah yang gersang, tanah yang tandus, bagi orang kampung pedesaan yang hidupnya bergelut dengan pertanian, persawahan, bila musim kemarau pai pahumaan tu karing, bahkan ada nang sampai pecah-pecah, bahasa kampung langkang tanah. Tu kada ko ita tanami ta, jauh tanami. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, walillahil masalul a'la. Allah telah memberikan contoh yang sangat tinggi dan mulia. Lalu tanah kering, kemarau, langkang, pecah, dituruni hujan oleh Allah. Dengan hujan, tanah pecah, tanah belah jadi satu. Semakin hujan, tanah itu menjadi subur. Apapun yang ditanam tumbuh. Setelah tumbuh menghasilkan buah, tanam jagung, berbuah jagung. Tanam kacang, berbuah kacang. Lantaran tanahnya subur. Iman-iman kita di dada ini kalau tidak disiram gersang, kering. Mendengar apa kada masuk. Kalau kada disuburkan iman dalam dada kita. Wa kadza yuhyil qalbal maitata bi bawabilil matari. Nak, ujar Luqmanul Hakim ini kubur sidin di Mesir. Orang kalau umrah pelus Mesir, terapil membawa pembimbing, dibawanya ziarah ke situ, ke kuburan Luqman. Kalau umrah pelus Turki, di situ ada pusaka peninggalan Nabi Muhammad SAW di sebuah museum di Turki. Pokoknya ada pedang Nabi, ada baju Nabi, ada rambut Nabi, macam-macam ada di situ. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau menyuburkan iman, binuril hikmah. Iman itu pupuknya bukan air.
kada banyu. Iman itu pupuknya bukan seperti orang tani TSP, bukan. Iman itu pupuknya nuril hikmah, ilmu. Ilmu yang memupuk iman kita. Makanya itu ujar Tuhan. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan yang tidak? Tentu tidak sama. Kada sama orang berilmu dengan tidak berilmu. Makanya itu hidup ini titik pertama adalah ilmu. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanyai kepada beliau lantaran hadis Nabi, ana madinatul almi wa aliyun babuha. Aku ya Nabi kotanya ilmu. Ali itu pintunya. Lalu sahabat-sahabatnya kepingin menguji kayak apakah aliman Ali. Mun dipadahkan Nabi pintu ilmu. Lalu beberapa orang sahabat ingin menanyakan satu permasalahan kepada Ali. Alasannya itu apabila Ali menjawab satu aja, kada cocok diberikan julukan gelar pintu ilmu. Kecuali Ali menjawab lain-lain. Datanglah salah seorang mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali, hidup ini yang perlu duniakah ilmukah? Ali menjawab, ilmu, ujar Ali. Alasannya apa? Karena ilmu itu pusaka peninggalan atau warisan Nabi Muhammad. Ilmu itu warisan Nabi. Sedangkan dunia itu peninggalan kaum. Itu dunia untuk dunia. Untuk karun, dunia untuk dunia. Kalau dunia untuk akhirat, nah itu kada apa-apa itu. Disuruh. Karena dunia mazratul akhirah. Dunia adalah lahan memanen kayak di akhirat. Kalau kita sadar aja hidupnya untuk berbekal ke akhirat, ya tak perlu hidup, boleh sanggup. Minggu tadi di majelis ini, di jemaah kita ini, ada yang bertitip untuk pembangunan pesantren Nurus Solehin. Itu sedang dikerjakan. Mun pendapatun banyak pun itu, tahu pendapat pian. Tapi mun pian banyak besi duit, dikit, tapi menang banyak semiliar di bank. Bersalaman berkirim ulun guru aja ke akhirat. Ilmu tak? Ilmu mau mengirimkan harta ke akhirat. Sekalinya dibuka di rumah 5 juta. Ini orang sini. Orang Masjid Al-Mu'minin. Besokan tadi ulun ceramah di Masjid Nur. Jadi dihimbau-himbau supaya hidup jangan untuk hidup. Hidup untuk mati. Selesai ulun ceramah, ada nama gawil ke pinggir. Berapa rekening pondok pian jo ada. Ulun hendak mengirimi batu 3 truk. Batu koral.
hendak mengirimi pasir 3 truk, hendak mengirimi samin 3 truk. Berapa duitnya tuh tahu ya Allah. Samin 50.000 aja sesak, 3 truk kerennya lah 300, 150 juta itu. Pasirnya lagi, batunya lagi. Ada bibinian, ada rekeningnya, ada itu. Tulisakan mengirim di rekening ini untuk sangu mati selama pondok itu mengembangkan agama Allah. Pahala mengalir tuh. Itu namanya amal jariah. Bibini aja 5 juta. Minggu tadi di Majlis Ta'lim Ulun tuh bibini juga belulus galang 2 bingkai 30 gram. Nah, ini orang nang hidup ingat mati karena dapat ilmu bermanfaat. Apa gunanya hidup kalau dunia tidak dibawa mati? 30 gram emas bibini ya di Masjid Dakwatul Abrar. Duitnya masih lagi di dalam wadah simpanan ulun. Kada bangaran-ngaranan kada. Nitip ke akhirat guru 2 juta. Masya Allah. Ini orang yang dapat ilmu manfaat, sadar bahwa dunia bukan untuk dunia. Kalau dunia untuk dunia jadi karun aja dah. Jadi karun. Kenapa jadi mau mengirim dunia kepada akhirat? Ilmu. Datang kurang sih kulon ale. Hidup ini nang diperlukan dunia kah, ilmu kah? Ilmu aja ale. Kenapa? Karena ilmu itu membuat engkau terhormat, mulia. Dunia itu menjadikan engkau hina. Bisa lagi pian situ memikirkan. Di kampung ada orang kada mengerti dengan urusan hidup. Abahnya mati meninggal di tanah 150 borongan, 50 hektar. Abahnya aja mau upahakan. Karena harta atau dunia yang diberikan Allah itu kepada kita ada yang namanya rezeki muktasab, ada rezeki tajrid. Nang muktasab itu bila kada begawi kada berduit, itu muktasab. Ini tanah 200 burungan, biar kada begawi lagi, mengambil siwanya aja 500 balik setahun, makan aja situ berhemat kada habis tuh bang. Julung lawan orang bepahala. Maulah kan orang usah menolongi orang. Tapi inya keduniaan, tak turuti karun. Tanah nang tengah 200 burung itu digawi seorang. 10 burungan ini lapah. Ini tanah 200. Lapah benar. Musim katam. Kita lagi guling di rumah, di Paumaan, beri malas benar situ ini tuh jet. Buli ibani 5.000 balik, guling hajarat di rumah lagi di Paumaan. Nah, ada pintar tak? Semakin meningkat keinginan hendak banyak diisi dunia. Karun kedua, jual bani, nukar gudang pabrik, menggiling bani jadi baras.
supaya semakin banyak hasil ditulis di gudang, gabuk untuk gudang. Siapa menggiling benih lawannya, gabuknya giseunya. Semakin banyak isi, tapi semakin uyuh orangna. Bohonga lapah, bagawe di pabrik lapah, benih banyak, ulehan pabrik banyak, nukar motor pulang, supir seorang. Aduh, ya. Biasanya bila musim katam, motor taksi mah angkot pengaron, ini supir seorang. Di sinilah kedudukan yang namanya hina. Pangarone saban hari diberi makane, bobulik dijulungi supir, bos penyopir. Di tengah rantauan mogok motornya. Hanya tahu. Bos bersusuk ke buah motor. Jadi aja pengaruh orang berebek, pak ada ketulahan lah kita. Orang berebek itu pandir, pak ada ketulahan lah kita. Bos kita di bawah. Nah sebenarnya beri makannya kita. Kita tahu kisah kita. Asal banyak berduit aja. Habisnya mati dah orang. Gudang tak tinggal, benih tak tinggal, motor tinggal. Kayak apakah dia akhirat tahu juga. Itu urusannya jauh daripada akhirat. Ilmu agama itu mendekatkan dengan akhirat. Datang lagi si kung Nabi lawan Ali. Ilmu kah? Dunia kah? Ilmu aja Ali. Alasannya apa? Ilmu itu kalau disedekahkan, diberikan bebanyak. Dunia itu kalau diberikan bakurang. Pian tulah ke masjid, masih cilingan 10.000, asalnya 20.000, jadi 50.000 lah lagi tinggal 10 pun ada lagi. Tapi kalau pian bisa mengaji, baca Al-Fatihah, mengajarkan surah Fatihah, pian tetap ada bertambah nang lain tak tahu. Datang pulang sekong, ilmu kah, dunia kah? Ilmu jalani. Alasannya apa? Ilmu itu kalau disimpan kada buruk. Dunia kalau disimpan buruk. Biar langsat dibuat ke dalam kulkas, iya tuh buruk juga. Dunia. Datang pulang, ilmu kah, dunia kah? Ilmu jalani. Alasannya apa? Ilmu itu memelihara kau. Dengan ilmu terpelihara mata, dengan ilmu terpelihara telinga, dengan ilmu terpelihara kaki dan tangan, ilmu terpelihara hati. Kalau harta, terpaksa kamu memelihara hartamu. Orang tetap bangkal tuh ya. Bisi kalutok supaya guring jangan hilang kalutok. Dirantai, kalutok ini dirantai. Digembok pulang. Bangun pukul 1, turun menyintari pulang. Lalu bilang tak kalah benar. Sebab kalau tuh kenapa dibuat ke rumah? Tak paksa mau urus ya. Nah, itulah fungsi ilmu. Lalu kebun surga itu wapi riwayatin majalisud dzikri. Majelis orang duduk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kitab ini kita baca sedikit. Waqsir min dzikrillahi ta'ala. Berbanyaklah engkau dari berzikir kepada Allah. Baca Quran itu zikir kan. Sabdal ibadat zikir yaitu membaca Quran. Nabi madahkan inna afdhala ibadati ummati tilawatul Quran. Seabdal zikir bacaan umatku adalah membaca Quran. Tapi kalau di akhir zaman, kita ini termasuk orang di akhir zaman. Ada Al-Quran, tapi kita baca lagi. Bulan puasa gin, sapaleh aja baca Quran.
Ya, membaca Quran. Pian apabila tamat baca Quran, Allah bermurah kepada orang itu maulahkan kendaraannya berang siratal mustaqim. Nah, jadi kalau ada urusan terlambat, kalau umur 50, 60, aku juga belum tamat Quran, berhemat juga kai. Baca Quran kada kawa sehari selembar, 2 lembar sehari. Kada kawa 2 lembar, sehajus, ya. Supaya lekas tamat, nyaman hati itu tenang, tentram. Aku sudah berisi tunggangannya berang siratal mustaqim. Aku sudah bisa lampu di dalam kubur. Itu ilmu manfaat ngarannya. Yang anak tarang di dunia aja bisa lampu neon, lampu listrik macam-macam. Kubur kadep. Sayangi diri. Kena juga orang siratal mustaqim itu ada nang seperti kilat kalbar kil khatib, seperti kilat menyambar syit sampai. Ada nang kayak kuda lari. Nah, itu ta. Ada nang bekisot, bekisot. Tak kuriak pina bekisot ini. Ya Rab, 5 abta'tani. Ya Allah, kenapa ulun je dilambatakan berjalan nyebrang siratal mustaqim? Kenapa? Ma abta'u kau ya Allah. Apa yang melambatakan ikam? Innama abta'aka amaluka. Nang melambatakan ikam menyeberang tu amal ikam juga. Sudah 60 tahun kada khatam Quran, bah. Sayangi diri. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang tuh dalam neraka diberitakan Tuhan dalam surah Tabarak. Wa qalu law kunna nasma'u. Jaka kita di dunia ada bertalinga. Ada bertalinga pandangar. Tulak pang ka majlis talim mandangar agama. Kada sampat mendengar au naqilu. Akal ada aja berpikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu kita kada jadi penghuni neraka. Kada berpikir, iya kan? Sebenarnya pian kalau di akhirat tuh, kalau hidup ini kada ada akhirat, kada perlu lah masjid nih. Apa gunanya masjid? Mun kada imbah mati sudah hidup pulang kita, hidup pulang. Maka hidup nang dunia kekal abadi. Bila sentosa selamanya. Bila sukses selamanya. Dunia bukan jaminan kita sukses. Lupang dunia ini pangkatnya anu, rumahnya seanu, tokonya seanu. Belum jaminan itu. Tapi kalau kita sukses di akhirat, itu nang sukses hakiki yang sejati. Fa'in nabi tanzilur rahmatu, karena dengan berzikir ingat kepada Tuhan itu sebab turunnya rahmat. Dengan menuntut ilmu, dengan hadir di majelis zikir, dituruni rahmat hati kita. Artinya dapat kebaikan dari Tuhan. Panyabar orangnya, syukur orangnya, hatinya tenang, lapang. Biar banyak berduit kayak bapak, asal hati lapang aja. Ini sudah kada berduit, songsal plak, aduh. Jauh dengan rahmat Allah. Li hadis Tabarani, karena hadis daripada Imam Tabarani, la yaqudu qaumun yazkuruna Allah. Tidak duduk sekelompok manusia berzikir mereka itu akan Allah. Ila kafathumul malaikatu, kecuali majlis itu dikelilingi oleh malaikat. Nah, ini
Kita berpercaya lawan Nabi Muhammad aja. Di sekeliling kanan kiri muka belakang ada malaikat. Kenapa aja kada melihat? Ay malaikat itu makhluk halus. Kita makhluk kasar. Ujar Nabi, begitu dikelilinginya, diutus Raidahum, komandan pelton, naik ke hadrat lapor. Lapor jaka orang na apelnya tah 17 Agustus lapor. Kami mengalana terdapat di kampung komplek Kenanga kayaknya tahu juga. Di Masjid Al-Mukminin banyak orang nang bersembahyang berjemaah, banyak orang nang di majelis taklim, banyak orang nang berzikir. Lalu ujar Allah Ta'ala, apa maksudnya tak? Jadi hakun dudukan di masjid, jadi hakun majelis taklim. Ya Allah, ujar malaikat, inya minta supaya jangan masuk surga, jangan masuk neraka, masuk surga. Baca Tuhan, suhala melihat surga. Kada suapang cuman percaya dengan ucapan kekasihmu Nabi Muhammad. Nah, kita ini kan seberatan marah aku pada ke pasar dulu, nah aku hendak ke masjid aja dulu, mudahan aku masuk surga. Nah, mudahan kita masuk surga berataan. Iya nama masuk surga Tuhan jangan masuk neraka. Lalu ya Allah Subhanahu wa ta'ala ishadu ya malaikati. Kau sebagai saksiku, ane qad ghafartu dzunubahum. Dosa-dosa mereka semua tuh ku ampuni semian. Wa atima salum ini. Nah apa nang mereka minta, aku pada keberatan memberi mengabulkan Tuhan tuh apa kurangnya? Orang sugih kaya, sugih benar, pemberian pulang ya Allah. Itulah Allah Ta'ala. Sugih pemberian, bila kada meminta sariki Tuhan. Itu istimewanya Tuhan.